Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Putri, Jenderal Tang, kamu bercanda bukan? Ucap Tuan Muda Ho dengan wajah ketakutan. Kenapa juga aku harus bercanda? Dia adalah putri kelima dari Permaisuri Zhao Luzi, dia adalah Chu Xier. Memang benar kalau putri kelima jarang keluar istana, karena dia sangat disayangi oleh 5 permaisuri, ucap pria yang dipanggil Jenderal Tang. Mendengar jawaban itu, semua orang yang berada di dalam maupun di luar, mereka langsung berlutut ketakutan. Bahkan kapten penjaga tadi pun berlutut, dan seluruh tubuhnya sudah menggigil ketakutan. Putri, wanita itu seorang putri, dan dia berani untuk menghinanya. Dan bahkan, dia ingin memberikan putri kekaisaran untuk dihina oleh Tuan Muda Ho. Bukankah itu berarti dia hanya meminta kematiannya sendiri? Salam putri, ucap semua penjaga dan semua orang di sana. Status seorang putri di kekaisaran Chu tidaklah rendah, karena mereka adalah anak dari Kaisar Chu yang merupakan seorang dewa terkuat di dunia dewa. Kemanapun anak-anak Kaisar Chu pergi, semua ahli kuat akan melihat mereka seperti melihat sang Kaisar Chu sendiri. Menghina anak dari Kaisar, itu sama saja dengan meminta kematiannya sendiri. Lalu sekarang, 5 pemuda dan kapten itu pun sudah tidak tahu bagaimana nasib mereka. Putri kelima adalah gadis yang sangat disayangi oleh 5 permaisuri, dan sekarang mereka berani ingin melakukan hal yang buruk kepada dianya. Bukankah itu berarti mereka ini sangat bodoh? Kakak Tian, aku ingin itu, ucap Chu Xier yang tidak memperhatikan orang-orang yang berlutut di belakangnya, dan Lin Tian juga tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang berlutut di belakangnya. Bagi Lin Tian, bahkan jika ketiga dewa terkuat di dunia dewa muncul di hadapannya, dia juga tidak akan berlutut untuk menghormati mereka. Melihat bahwa putri kecil mereka tidak menjawab dan tidak memerintahkan mereka berdiri, semua orang di sana hanya terus berlutut tanpa ada yang protes sekalipun. Setelah Lin Tian dan 2 gadis selesai makan, barulah mereka menatap semua orang di sana dengan wajah tenang. Berdirilah, ucap Chu Xier. Terima kasih putri, ucap orang-orang yang berlutut sambil berdiri. Tetapi 5 pemuda tadi yang bersama dengan kapten, mereka telah berkeringat dingin. Putri, kami salah, maafkan kami, ucap Tuan Muda Ho dengan seluruh tubuhnya yang sudah gemetar. Chu Xier tidak menjawabnya, dan hanya menatap pemuda itu dengan wajah yang kesal. Pemuda ini bukan hanya mengganggunya, tapi juga ingin melakukan hal jelek kepada dirinya. Yang lebih parahnya lagi, pemuda ini sering melakukan hal ini kepada gadis lain. Contohnya seperti menghancurkan mereka, dan melakukan hal yang tidak senonoh terhadap wanita lain. Kakak, apa yang harus aku lakukan kepada mereka? Tanya Chu Xier. Mendengar kalau putri mereka sangat sopan terhadap pemuda di sampingnya, bahkan memanggil pemuda itu dengan sebutan kakak, kelima pemuda yang mendengarnya itu semakin berkeringat dingin. Mereka menyesal telah bersikap sombong sebelumnya, dan bahkan berkata yang tidak-tidak di hadapan sang putri. Biarkan kakakmu yang menghukum mereka, ucap Lin Tian sambil memandang ke arah pintu. Dia melihat 2 wanita yang menuju ke restoran, itu dengan sikap dingin dan sombong. Salah satunya adalah Chu Xia, dan yang lain adalah wanita cantik. Jika Lin Tian memperhatikannya, dia sebanding dengan Lin Suer. Wanita itu, Lin Tian tahu kalau dia adalah Chu Yaner, anak pertama dari Kaisar Chu. Melihat 2 wanita yang muncul itu, Chu Xier bersembunyi di belakang Lin Tian, karena dia takut kalau 2 kakaknya itu akan memaksanya kembali ke istana. Oh, ada apa ini? Kenapa ramai sekali di sini? Tanya Chu Xia dengan dingin. Dia melihat ke arah Lin Tian dengan wajah agak bermusuhan, tentu saja Lin Tian tahu kalau wanita ini masih dendam kepadanya.
Tetapi dia tidak terlalu memperdulikannya. Jika wanita ini berani membuat masalah dengannya lagi, maka dia tidak segan-segan untuk memukul wanita ini. "Oh, tadi ada beberapa pemuda ingin tidur bersama adikmu. Bagaimana menurutmu?" jawab Lin Tian dengan santai, dan terlihat tidak peduli. Mendengar jawaban itu, kelima pemuda tersebut ketakutan, dan seluruh badan mereka menjadi mati rasa. Mereka tahu dengan jelas kalau Lin Tian tidak ingin melepaskan mereka, dan ingin menghukum mereka sepenuhnya atas sikap mereka tadi. "Apa? Siapa orang-orang itu yang berani meniduri adik kecilku? Berdirilah!" teriak Chu Xia dengan marah sambil menatap semua orang di sana. Merasakan aura dingin dari Chu Xia, seluruh orang di sana bergetar ketakutan. Mereka juga yakin bahwa kelima pemuda dari keluarga Ho itu akan tamat. Dan juga, mungkin keluarga Ho akan dihukum berat oleh Kaisar Chu. Sudahlah, masalah itu biarkan saja dulu. "Salam Tuan Tian, aku Chu Yan Er, kakak dari Chu Xia dan Chu Xia Er," ucap Chu Yan Er sambil memperkenalkan dirinya kepada Lin Tian. "Oh, aku sudah tahu, kamu adalah anak pertama Kaisar Chu bukan, dan juga merupakan seorang wanita di alam raja tingkat pertama." "Prestasi Putri Chu Yan Er memang bagus," balas Lin Tian dengan santai. "Terima kasih atas pujiannya Tuan Tian," balas Chu Yan Er. Lin Tian hanya mengangguk, lalu dia berbalik, dan membelai kepala Chu Xia yang sedang memegang Lin Ruer di belakangnya itu. "Nah, coba ceritakan saja kepada kakakmu itu tentang masalah tadi. Itu pun jika kamu mau menghukum mereka," ucap Lin Tian kepada Chu Xia. Dua wanita yang melihat Lin Tian dengan santainya menggosok kepala adiknya, mereka menjadi sangat terkejut. Bahkan mereka tidak percaya, kalau pemuda ini berani memperlakukan adiknya itu seperti anak kecil. Padahal, umurnya tidak sekecil itu. Aku akan mengatakannya. Tapi kakak harus janji, kalau kakak tidak akan membawaku kembali ke istana," ucap Chu Xia. "Baiklah, kakak janji," balas Lin Tian. Ayah, bibi-bibi itu cantik semua, ayah tidak akan berbuat jahat kan terhadap ibu. Jika iya, nanti jika Ruer bertemu ibu, Ruer akan bilang kepada ibu," ucap Lin Ruer dengan polos. "Hah, ayah," Chu Yan Er kaget mendengar anak kecil itu memanggil Lin Tian dengan sebutan ayah. Bukankah anak ini baru berumur 20 tahun, tapi ternyata dia sudah memiliki seorang anak, pikir Chu Yan Er. Tentu saja tidak. Ibu Ruer adalah wanita paling cantik di mata ayah, ahahaha, balas Lin Tian dengan wajah sedikit kaku. Dia merasa aneh, kenapa anaknya sudah bisa mengatakan hal seperti itu. Lalu dia memandang bayi kecil, yang saat ini duduk di meja dengan tatapan kejam. "Sial, ini pasti ulah bayi kecil lagi," ucap Lin Tian di hatinya, sambil melihat bayi kecil membuang muka darinya saat dia memandang kucing itu. Chu Xia lalu mendekat ke tempat dua kakaknya itu, dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar cerita adiknya itu, dua wanita ini langsung emosi, dan dengan kejam memandang lima pemuda beserta kapten yang ingin ikut menangkap adiknya. "Kalian sungguh berani sekali. Keluarga Ho sepertinya ingin menjadi pengkhianat. Jenderal Tang, bawa semua orang yang terlibat, dan biarkan ayahku yang menghukum mereka," ucap Chu Yan Er dengan sangat marah. "Siap Tuan Putri," jawab Jenderal Tang. "Putri, tolong maafkan kami. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Putri," ucap kelimanya dengan wajah ketakutan. Bahkan sang kapten sudah tidak dapat berkata apapun lagi, dan dia sepertinya sudah pasrah untuk menerima keadaannya itu. Sedangkan kelima pemuda itu sudah mengompol di celana, karena mereka ketakutan saat dibawa penjaga yang ada di sana. Setelah lima pemuda dan si kapten dibawa, tempat itu menjadi tenang lagi, dan semua orang di sana sudah bubar dari restoran itu. Mereka sudah tahu,
nasib keenam orang tadi akan menjadi apa? Mungkin keluarga Ho akan menjadi keluarga yang akan diperiksa, karena dicurigai atas pengkhianatan akibat ulah dari tuan muda mereka sendiri. Baiklah, mari kita kembali. Cuaca hari ini sangat baik, tapi aku harus berlatih lagi, ucap Lin Tian dengan wajah yang senang. Aku juga ingin mencoba baju baru yang aku belikan untuk Ru'er, balas Chu Xi'er dengan wajah senang. Dia sangat menyukai Lin Ru'er, dan dia berpikir kalau gadis kecil ini sangatlah imut. Dia juga masih polos, karena itulah dia menyukainya. Tunggu Tuan Tian, bisakah kita berbicarakan sesuatu? Tanya Cuyan Er. Oh, aku tahu, kamu ingin membahas masalah pil bukan? Sepertinya tidak bisa, karena pilnya sudah aku berikan kepada paviliun dagang. Jadi, kamu bisa membelinya di pelelangan 1 minggu lagi. Dah, ayo Xi'er, Ru'er, kita pulang, ucap Lin Tian sambil membawa kedua gadis itu pergi dari restoran. Aku pergi dulu Kak, ucap Chu Xi'er yang pamit kepada dua saudarinya itu. Melihat Lin Tian yang bahkan tidak sedikit pun meliriknya, Cuyan Er merasa aneh dan tidak percaya. Itu karena, kecantikan dan kekuatannya adalah yang terkuat dari generasi muda lainnya. Walaupun umurnya sudah lebih dari 30 tahun, dan tidak bisa dimasukkan dalam generasi muda dunia dewa. Karena batas umur yang bisa masuk ke dalam ranking 100 generasi muda terkuat dunia dewa, adalah 30-an. Kakak lihat sendiri kan? Pria itu sangat sombong. Ucap Chu Xi'er kepada kakaknya itu. Cuyan Er tidak seperti Chu Xi'er, dia lebih bisa melihat karakter dari Lin Tian. Dia yakin pemuda tadi bukanlah pemuda biasa, bahkan Kaisar Xiao saja sangat menyukai pemuda tersebut. Bahkan kata ayahnya, kekuatan pemuda itu tidak seperti yang terlihat sekarang. Adik, kamu jangan terlalu ceroboh. Pemuda seperti itu tidak seperti pemuda lain, dan kamu lihatlah sendiri. Bahkan dia tidak melirik aku dan kamu sedikit pun, dan dia juga sudah memiliki anak. Aku yakin, wanitanya juga tidak kalah cantik dari kita, ucap Cuyan Er. Dari penilaiannya tentang Lin Tian, untuk ketampanan pemuda itu sangatlah luar biasa, jika dibandingkan daripada pemuda yang pernah dia temui. Bahkan dari sikap Lin Tian pun, dia sangat berbeda dengan pemuda lainnya, yang pernah mencoba mendekati dirinya. Dan bahkan, dia memikirkan seseorang yang hampir memiliki sikap yang sama dengan Lin Tian. Tapi sayangnya, dia adalah seorang wanita dan bukan pria. Bisa dibilang, itu karena hubungan ayahnya dan ayah orang itu, mereka bisa dianggap sepupu jauh. Kemungkinan besar saudari Lin akan datang juga ke sini, sebaiknya kita kembali ke istana. Karena kemungkin besar, Bibi Lin atau Ying juga akan datang, ucap Cuyan Er kepada Chu Xia. Mendengar itu, Chu Xi'er mengangguk, lalu dia memiliki sebuah rencana di pikirannya. Lalu, dia tersenyum diam-diam di belakang Cuyan Er. Lihat saja nanti, aku akan membalas perbuatanmu yang membuat aku sangat malu. Ucap Chu Xia dalam hatinya. Lalu, keduanya tidak menyusul Lin Tian, dan mereka kembali ke istana. Sesampainya di istana, Cuyan Er segera menceritakan apa yang dia lihat di restoran itu kepada ayah dan ibunya. Setelah mendengar itu, 5 permaisuri menjadi sangat marah, dan kelima permaisuri itu langsung memerintahkan para jenderal dari Istana Kekaisaran, untuk memeriksa keluarga Ho atas pelanggaran yang dilakukan oleh tuan muda mereka. Tentu saja, Kaisar Chulah yang memberikan izin kelima wanitanya untuk melakukan hal itu. Tetapi dia juga tidak akan semudah itu, untuk menghukum tuan muda keluarga Ho. Tetapi jika memang keluarga Ho itu benar-benar melakukan sebuah pemberontakan, serta melakukan hal buruk terhadap rakyatnya, maka sudah jelas sang kaisar tidak akan berbaik hati. Dia tentu saja akan langsung menyita seluruh aset keluarga Ho, dan akan menghancurkan mereka yang terlibat.
Setelah Lin Tian dan Chu Xi'er kembali ke penginapan, orang-orang di penginapan itu dengan hormat menyambut Lin Tian dan Chu Xi'er. Karena kejadian yang terjadi di restoran, makanya di saat mereka melihat Tuan Putri Chu Xi'er, mereka akan berlutut sampai dia menghilang. Manajer penginapan juga dengan sopan ingin memberikan ruangan VIP kepada Chu Xi'er dan Lin Tian, tapi ditolak oleh Chu Xi'er dan Lin Tian secara langsung. Karena menurut mereka, ruangan yang mereka tempati sebelumnya sudah bagus. Chu Xi'er juga meminta kepada si manajer itu, agar mengatakan kepada orang-orang di penginapan itu untuk tidak berlutut kepadanya jika mereka melihat dirinya. Setelah masuk ke kamar, Lin Tian telah menyelesaikan beberapa hal. Dia mulai berlatih di tempat tidurnya, tentu saja Chu Xi'er dan Lin Ru'er sedang berada di kamar sebelahnya, dan mereka sedang mencoba beberapa barang yang dibeli tadi. Keesokan harinya, kabar mengenai lelang yang akan digelar seminggu lagi, itu telah tersebar di dunia dewa. Itu membuat semua wanita di seluruh dunia dewa menjadi gelisah, dan juga penasaran dengan apa yang dilelang oleh paviliun dagang di Kekaisaran Chu. Tentu saja yang membuat semua wanita dunia dewa gila adalah pil kecantikan abadi, yang akan dilelang oleh paviliun dagang itu. Dan ada juga pil jiwa tingkat raja kelas tinggi, serta senjata dewa tingkat menengah. Barang-barang itu membuat keributan besar, karena sangat jarang senjata dewa tingkat menengah untuk dilelang. Bahkan pil jiwa tingkat raja kelas tinggi sekalipun, itu sangat sulit untuk dijual di pelelangan, karena bahannya yang lumayan sulit. Serta mahalnya biaya pembuatan, jika mereka meminta bantuan dari seorang alkemus master tingkat raja. Di dalam paviliun alkemis pun telah heboh, itu disebabkan dua pil yang akan Lin Tian jual. Cerita berpindah di paviliun alkemis. Kalian harus pergi ke pelalangan Kekaisaran Chu, dan cobalah cari tahu siapa yang membuat pil tersebut. Seorang master alkemis tingkat raja kelas tinggi, itu akan sangat membantu kita, ucap seorang pria parubaya yang duduk di bangku paling tinggi di sana. Siap pemimpin, ucap para tetua yang ada di ruangan itu. Semua orang yang ada di ruangan itu adalah seorang alkemis master, yang sudah berada di atas tingkat raja. Dan pria parubaya yang berbicara tadi, dia adalah seorang dewa alkemis. Memang benar, selain Kaisar Xiao, ada beberapa dewa alkemis di dunia dewa. Akan tetapi, si Sanga itu hanya berada di tingkat raja kelas rendah. Apa maksudmu, Tian Lin sendiri yang membuat pil tersebut? Tanya Gu Sun kepada istrinya. Benar, ini pesan yang aku dapat dari saudara Chu, jawab Xiao Yan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.